Kelarutan. Kelarutan adalah kadar jenuh solut dalam sejumlah solvent pada temperatur tertentu yang menunjukkan bahwa interaksi spontan satu atau lebih solut dengan solvent telah terjadi dan membentuk dispersi molekuler yang homogen. Suatu larutan dikatakan jenuh apabila terjadi kesetimbangan antara fase solut dan fase solut dalam larutan yang bersangkutan. Variabel yang dipilih untuk penetapan kelarutan dirumuskan oleh aturan fase Gibbs, yaitu F sama dengan C min P plus 2. Dengan arti F sama dengan derajat kebebasan atau variabel, misalnya T, P, atau C. Kemudian C adalah jumlah komponen dan P merupakan jumlah fase. Kelarutan dapat diungkapkan melalui banyak cara, antara lain dalam menyatakan jumlah mililiter pelarut yang dibutuhkan untuk setiap gram solut dengan pendekatan yang berupa perbandingan. Misalnya, banding 1 bagian solut dapat larut dalam 100 sampai 1000 bagian solvent disebut sukar larut dengan fraksi mol dan molar. Pada kali ini kita akan menghitung volume dioksan dan volume air dengan diketahui V total sama dengan 5 ml dengan parameter campuran yaitu 10, parameter kelarutan air yaitu 23,5, dan parameter kelarutan dioksan adalah 10. Untuk ditanya, perbandingan volume dioksan dengan air yaitu untuk rumus yang digunakan yaitu V total dikali dengan parameter kelarutan dioksan sama dengan V air dikali parameter kelarutan air ditambah dengan V dioksan dikali parameter kelarutan dioksan. 5 dikali 10 sama dengan V air kali 23,5 ditambah V dioksan dikali 10. 50 sama dengan V air dikali parameter kelarutan air ditambah V total dikurangi dengan V air dikali dengan 10. 50 sama dengan 23,5 dikali dengan V air ditambah 50 dikurangi 10 kali V air. 50 sama dengan 23,5 dikali V air ditambah 50 dikurangi 10 V air. 50 dikurangi 50 sama dengan 23,5 dikali V air dikurangi 10 V air. 0 sama dengan 13,5 V air. 0 per 13,5 sama dengan V air. Diperoleh 0 sama dengan V air. Dengan begitu, V total sama dengan V air ditambah dengan V dioksan. 5 sama dengan 0 ditambah dengan V dioksan. V dioksan sama dengan 5 dikurangi 0, sama dengan 5 ml. Berdasarkan perbandingan volume dioksan dan volume air diperoleh V dioksan dibanding V air sama dengan 5 ml dibanding dengan 0 ml. Maka, perbandingan antara volume dioksan dan volume air adalah 5 dibanding dengan 0. Untuk selanjutnya adalah menghitung kadar persen B per V. Caranya adalah yang pertama diketahui NNA tiosulfat sama dengan 0,1 N dengan volume titran 2,3 ml dengan volume titran blanko sama dengan 1,8 ml dengan parameter kelarutan campuran sama dengan 10. Maka kadar persen B per V mempunyai rumus V blanko dalam mililiter dikurangi V sampel dalam mililiter dikali N titran dikali dengan BEZ diper V titran kali 1000 dikali 100% dengan 8 ml dikurangi 2,3 ml dikali 0,1 N dikali 194,19 gram per mol dibagi dengan 5 dikali 1000 dikali dengan 100%
diperoleh hasil 2,21%. Untuk perhitungan selanjutnya adalah menghitung kadar gram per 5 ml. Caranya, yang pertama, pada parameter campuran 10 dengan rumus 2,21 dikali 5 per 100 diperoleh hasil 0,1105 gram per 5 ml. Selanjutnya adalah menghitung rata-rata kadar dalam persen. Untuk caranya adalah pada kelarutan campuran 10 dihitung menggunakan rumus 2,21% dibagi 1 diperoleh hasil 2,21%. Untuk yang terakhir adalah menghitung fraksi mol kafein. Caranya yang pertama harus diketahui bobot molekul air sama dengan 18 gram per mol. Bobot molekul kafein sama dengan 194,19 gram per mol, dan bobot molekul dioksan sama dengan 88,119 gram per mol. Dengan ditanya, berapakah fraksi mol kafein? Caranya, yang pertama, dihitung dengan diketahui pada parameter kelarutan campuran 10, kadar kafein yaitu 0,1105 gram per 5 ml. Artinya, terdapat 0,1105 gram kafein dalam 5 ml larutan. Dengan bobot kafein 0,1105, maka dapat diperoleh mol kafein, yaitu 0,1105 dibagi dengan 194,19 diperoleh hasil 0,0006. Kemudian untuk bobot air dengan tambah dengan dioksan diperoleh hasil 5 dikurangi dengan 0,1105 yaitu 4,8895. Dengan begitu diperoleh perbandingan dioksan dibanding dengan air sama dengan 5:0. Selanjutnya, kita mencari terlebih dahulu bobot dioksan. Bobot dioksan dan bobot air dicari menggunakan perbandingan yang kita dapatkan tadi. Untuk bobot dioksan, caranya 5 dibanding dengan 5 dikali 4,8895, maka diperoleh hasil 4,8895 gram. Kemudian untuk bobot air diperoleh 0 dibagi dengan 5 dikali 4,8895, maka diperoleh hasil 0. Kemudian selanjutnya kita mencari mol dioksan. Caranya dengan menggunakan rumus gram per BM, yaitu 4,8895 dibagi dengan 88,119 diperoleh hasil 0,055. Dan selanjutnya kita mencari mol air. Caranya sama, yaitu dengan menggunakan rumus gram per BM. Dengan memperoleh hasil 0 dibagi dengan 18 yaitu 0. Dan yang terakhir, fraksi mol sampel kita menggunakan rumus mol sampel dibagi dengan mol air ditambah dengan mol dioksan dan ditambah lagi dengan mol sampel, yaitu 0,0006 dibagi dengan 0 ditambah 0,055 ditambah dengan 0,0006 diperoleh hasil 0,011. Untuk selanjutnya yaitu menghitung fraksi mol teoritis. Dengan diketahui delta HF sama dengan 5,044 kal per mol, untuk R 1,987 kal per mol, untuk T0 512 Kelvin, untuk T yaitu 30 derajat Celcius. Namun dalam hal ini kita jadikan Kelvin sehingga ditambah 273 menjadi 303 Kelvin. Selanjutnya untuk V2 sama dengan 144 cm3 per mol, dan untuk fraksi mol
solvent yaitu 1, dan selanjutnya untuk parameter kelarutan solut yaitu 14,1. Kemudian yang ditanya adalah fraksi mol teoritis. Untuk yang dijawab, caranya parameter kelarutan 10. Caranya menggunakan rumus minus log X2 sama dengan delta HF dibagi dengan 2,303 RT dikali dengan dalam kurung buka T0 min T dibagi dengan T0 kurung tutup ditambah dengan V2 dikali dengan fraksi mol solvent kemudian dibagi dengan 2,303 RT, kemudian kita kalikan lagi dengan parameter kelarutan solvent dikurangi parameter kelarutan solut kita kuadratkan. Diperoleh hasil minus log X2 sama dengan 5,044 dibagi dengan 2,303 dikali 1987 kal per mol K dikali 303 K dikali dalam kurung buka 512 dikurangi 303 dibagi dengan 512 kurung tutup ditambah 144 cm3 per mol dikali 1 kuadrat dibagi dengan 2,303 dikali 1,987 kal per mol K dikali dengan 303 K dikali 10 dikurangi 14,1 kuadrat. Diperoleh hasil minus log X sama dengan 3,2307. Log X sendiri sama dengan minus 3,2307. Sehingga untuk X2 sama dengan 0,00588.